Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya, caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Waduh, jadi provinsi berhala katanya. Kawan-kawan, Astagfirullahaladzim. Saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Gak boleh lagi orang, mana kafir, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Anda gak boleh bangun ini, gak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mungkinnya gede. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Orang Sunda itu lunang, ngilu kanu menang, lume ngilu kanu rame. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran pada intoleran. Kenapa? Karena ujungnya dari seluruh problem bangsa ini satu. Beda pendapat mah di mana-mana. Yang suka bikin ribut mah beda pendapat. Nah, iya benar ya. Beda pendapatan. Ini pengalaman. Karena pengalaman itulah yang membawa saya hari ini pedih perihnya hidup saya ngalami. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya, caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Gak boleh lagi orang, mana kafir, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Anda gak boleh bangun ini, gak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa?
nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan makin lama makin besar, mungkinnya gedean suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah pengaruh oleh mereka. Di modalan ku pamarentah, di bajuan ku pamarentah, nyerang ka pamarentah, dan dieureungkeun mah bantuan eueuhan, iro eueuhan. Emang aing teh nyaho aing kabeh. Di mana tuh usahana, di mana? Nah, ini harus kenapa? Karena korban yang paling dekat adalah Jawa Barat. Media sosial hari ini mengarah pada publik, pada framing pikiran ideologi yang itu berbahaya kalau dibiarkan. Kemudian saya ingin melawannya dengan apa? Dengan tidak ngomong ideologi. Ngomongnya apa? Berbuat baik pada sesama yang tidak boleh berhenti. Titah Pancasila berbuat baik. Titah Allah pada kita juga berbuat baik. Sudah berbuat baik. Kenapa? Orang Indonesia lagi krisis figur. Kalau menemukan figur yang berbuat baik, kadeuleu kareungeun jeung karasa nuturkeun rakyat. Dan akhirnya saya masuk pada sebuah fase di mana apa? Di mana namanya elektoral terbangun dengan kesadaran, bukan dengan paksa. Kunaon? Urang teh siwi-siwi langit siliwangi sekeserer pajajaran, piraku atuh kuduna tamu di lembur sorangan. Ini kesadaran ideologi. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang kita sudah saksikan tadi terkait pernyataan dari seorang gubernur Jawa Barat, teman-teman ya, karena dia melihat kondisi Jawa Barat sekarang ini, dan bukan hanya di Jawa Barat terjadi hal yang seperti itu, tetapi hampir di seluruh Indonesia ada banyak oknum-oknum yang mengaku sebagai Habib dan keturunan Nabi, namun mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, teman-teman ya, seperti mereka memprovokasi umat, kemudian mengkritik pemerintah, menghujat, menghina pemerintah. Nah teman-teman, hal-hal yang seperti ini yang seharusnya tidak dibiarkan dan bahkan bisa diberantas sampai tuntas. Jangan sampai mereka semakin hari semakin merajalela, teman-teman ya. Nah, ketika mereka nanti dibiarkan dan mereka tidak ditindak secara hukum, teman-teman, tidak diproses secara hukum, maka mereka akan semakin merajalela untuk memecah belah Indonesia ini, untuk memecah belah kerukunan umat beragama, teman-teman ya. Dan kita sudah tahu, teman-teman, ada beberapa oknum yang mengaku sebagai Habib, tapi apa kerjanya? Mereka menghujat, menghina pemerintah, bahkan mereka memprovokasi umat untuk melawan pemerintah yang sah. Nah teman-teman, ini yang menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai teman-teman ya, kita dibodohi oleh beberapa oknum yang mengaku sebagai Habib, tetapi kelakuannya bukan kelakuan seperti Habib. Yang seharusnya kalau mereka mengaku sebagai Habib, maka apa yang mereka lakukan itu harus selaras dengan ajaran yang baik, yang mungkin yang seharusnya tidak memprovokasi, tidak menghina, dan tidak memecah belah kerukunan umat beragama atau tidak memprovokasi umat. Nah teman-teman, tapi pada faktanya kalau kita lihat itu sudah jauh dari apa yang kita harapkan. Memang tidak semua Habib, bahkan Habib Kribo pun itu mengkritik beberapa oknum Habib yang mengaku sebagai Habib, bahkan mengharamkan segala sesuatu yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Mengucapkan selamat Natal juga haram, dan apa-apa haram, teman-teman ya. Dan itu kita lihat tadi gimana, lihat pernyataan seorang Habib tadi bahwa jangan sampai Jawa Barat itu menjadi berhala. Nah teman-teman, sebenarnya inilah yang membuat kericuhan, yang membuat kegaduhan, pernyataan-pernyataan oknum para Habib seperti ini, teman-teman ya. Apa-apa itu dikatakan berhala, apa-apa dikatakan berhala. Mari kita lebih leluasan lagi untuk berpikir, karena kita hidup di zaman ini bukan hidup di zaman batu, teman-teman. Kita hidup di zaman perkembangan
perkembangan ekonomi, perkembangan budaya, perkembangan teknologi. Jadi kita perlu tahu bahwa kita ini tidak hidup di zaman sebelum Masehi dan kita tidak hidup di abad ke-7. Nah, artinya kita sudah harus berpikir lebih luas lagi. Jangan sampai doktrin-doktrin yang dibawa oleh oknum-oknum Habib seperti Habib Rizik itu bisa membuat kita semakin buta untuk mengenal perkembangan zaman, teman-teman ya. Jadi bisa saja kita mengikuti perkembangan zaman asal akhlak kita, tindakan kita itu sesuai, jangan sampai merugikan orang lain, dan alangkah baiknya kita harus semakin menjadi berkat bagi orang lain. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan itu respect ya kepada Gubernur Jabar. Ya, kalau boleh secepatnya itu harus dihentikan semuanya kegiatan-kegiatan para Habib yang mengaku Habib, yang dimana menghina negara, memprovokasi umat untuk melawan pemerintah, dan memecah belah umat beragama, teman-teman ya. Jadi kita lebih waspada lagi kepada mereka, karena kita tahu mereka itu mengaku-ngaku sebagai pribumi, padahal mereka justru datang untuk mengacau balaukan negara kita. Jadi kita harus perlu waspada menurut saya. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak semua Habib begitu, tetapi ada oknum-oknum yang mencari kepentingan diri sendiri di balik gelarnya sebagai Habib, di balik identitasnya sebagai Habib. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.